Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali melalui forum ini ya. Hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai struktur materi genetik. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan ya kemarin di mata kuliah biologi molekuler. Hari ini sifatnya refresh gitu ya, karena ini sifatnya materi dasar dan nampaknya masih ada beberapa teman-teman yang jika tidak di-refresh tiap semester itu ada yang masih lupa dan masih ada yang mispersepsi mengenai apa yang dijelaskan di kelas. Baik, hari ini kita kembali mengulang mengenai struktur materi genetik karena apa? Karena di materi deteksi molekuler nanti teman-teman wajib mengetahui dasar-dasar seperti ini. Seperti DNA itu ada di mana, lalu nanti perbedaan dengan RNA itu apa, dan lain sebagainya. Karena ini sangat berpengaruh terhadap metode apa atau bagaimana nanti teman-teman melakukan metode dalam deteksi molekuler. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih jauh, kita kembali refresh mengenai posisi sel itu ada di mana. Kita biasanya mendapat pemahaman bahwa sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Oke. Nah, sedangkan kita ya ada hewan, ada tumbuhan, itu adalah organisme ya. Kita bisa menyebutnya sebagai organisme. Ketika kita mulai dari sebuah organisme, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, itu merupakan kumpulan suatu sistem organ yang saling berinteraksi dan berkoordinasi secara sistematis. Sistem organ di sini maksudnya seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya ya. Nah, ini sistem organ ini saling bekerja sama, dia membentuk suatu organisme. Sedangkan sistem organ ini, jika kita breakdown lagi, ini dia terdiri dari organ-organ yang dia memiliki fungsi dalam suatu sistem yang sama. Contoh, dalam sistem pencernaan, itu ada kerongkongan, ada lambung, ada usus. Sedangkan di pernafasan, nanti ada paru-paru, dan lain sebagainya ya. Nah, ini disebut organ. Organ-organ yang dia berkoordinasi membentuk suatu sistem yang sama atau dia bekerja untuk suatu sistem yang sama, misal jantung dia tidak bekerja untuk sistem pernafasan ya, dia untuk sistem peredaran darah. Jadi dia sendiri-sendiri organ ini. Nah, ini disebut organ ya. Nah, sedangkan organ-organ ini dia juga masing-masing memiliki jaringan-jaringan spesifik. Tentunya dalam suatu organ organ pencernaan misal, sel-sel yang ada di mulut itu akan berbeda dengan jaringan yang ada di mulut itu akan berbeda dengan jaringan yang ada di lambung maupun yang ada di usus. Sehingga jaringan-jaringan ini dia spesifik. Nah, spesifitas dari jaringan-jaringan ini ditentukan oleh sel-sel penyusunnya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke dalam sel ya. Kita sudah masuk ke dalam unit paling kecil penyusun organisme. Nah, ini juga tidak boleh dilupakan, teman-teman. Sel itu posisinya ada di mana. Dan kalau kita melihat urutan ini menunjukkan bahwa sel ini sangat menentukan kehidupan dari organismenya. Kita lihat di sini ya. Jadi mau gambar yang manapun, mau yang manusia, mau yang kuda, maupun yang ini tanaman kemangi atau apa ini semuanya dia tersusun atas sel, oke ya. Nah, sel ini karena dia unit terkecil dan dia menentukan spesifitas jaringan, di mana jenis jaringan ini akan menentukan kinerja organ, di mana organ ini dia akan berkoordinasi dalam sistem organ untuk membantu kehidupan organisme, maka peran dari sel ini sangatlah fundamental ya. Peran dari sel ini dia sangat penting. Sehingga sehingga ketika ada apa-apa dengan sel ini bisa mengancam kehidupan organisme. Oke. Nah, kita menilik lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ke dalam sel. Nah, ini sel hewan.
Ini sel hewan. Kita lihat kompartemen-kompartemennya akan jelas ya, maksudnya bagian-bagiannya teman-teman bisa melihat di situ ada sel mitokondria, dia ada di sini ya. Lalu eee, dia ada ini ya mitokondria, ini. Lalu nanti ada retikulum endoplasma, lalu nanti ada nukleus di sini, dan organel-organel yang lain. Ini jelas, pemisahannya jelas. Nah, di sini yang akan banyak kita ulik adalah bagian dalam dari nukleus, bagian dalam dari nukleus. Ini sel hewan ya. Nah, setelah ini saya sampaikan sel tumbuhan di mana kompartemen-kompartemennya di dalam sel itu juga jelas, tetapi yang membedakan dengan sel hewan ini adalah bagian dinding selnya ini ya. Kita lihat, oke. Nah, ini sel tumbuhan. Kita lihat dalamnya hampir sama, yang jelas kompartemen atau bagian-bagiannya jelas, tetapi bagian luar dia cukup berbeda, yaitu bagian dinding sel. Ini akan berpengaruh pada bagaimana teman-teman nanti memilih metode untuk ekstraksi DNA misalnya, untuk memecah sel. Jadi kan ketika kita ingin mengeluarkan DNA yang ada di sini, kita perlu memecah sel ini. Kita perlu membuka dinding sel yang tebal ini. Nah, ini juga jangan sampai terlewat. Berbeda dengan bakteri, di mana materi genetiknya itu dia ada di sitoplasma. Dia nyampur ya, dia nyampur. Makanya ketika kita berbicara nanti lebih jauh mengenai bagaimana cara kita isolasi DNA, ini banyak metode yang sederhana ya, yang bisa dikembangkan. Bahkan kita bisa memperlakukan si DNA ini tanpa melalui isolasi DNA dulu jika konteksnya adalah PCR. Ada namanya koloni PCR. Jadi kita ambil koloni, jadi koloni itu ketika kita strik pada media padat ya, pada media padat itu, kita strik sampai menemukan satu koloni tunggal. Dulu belajar di mata kuliah mikrobiologi ya, ketika praktikum ada strik gitu. Nah, itu kita temukan koloni tunggal, itu langsung di PCR. Karena di PCR itu kita memerlukan suhu 95 derajat ya, ya sekitar tuh 96, 95, 94, di mana pada suhu tersebut ini dinding dari si bakteri ini dia bisa pecah, sehingga si DNA bisa langsung keluar, bisa terekspos keluar untuk diperlakukan. Kalau sudah dalam teks PCR bisa langsung PCR. Nah, ini tidak ada kompartemen-kompartemen atau pembagian organel-organel yang jelas ya. Ya dia nyampur semuanya di dalam sitoplasma. Beda dengan yang tadi ya. Yang tadi itu semuanya ada batas membrannya sebenarnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi ketika kita berbicara deteksi molekuler ya. Ketika kita berbicara ke ranah molekuler yaitu DNA, materi genetik, yaitu adalah virus. Virus itu tidak digolongkan sebagai makhluk hidup karena dia unit terkecilnya bukan sel ya. Salah satu ciri utama makhluk hidup adalah unit terkecilnya adalah terdiri dari sel. Dan di sini virus itu tidak terdiri dari sel, selain memang virus ini tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bentuk virus, karena bentuk virus macam-macam dengan berbagai macam spesifitas materi genetiknya, dengan macam-macam spesifitas materi genetiknya. Ketika kita tadi berbicara eukariot dan prokariot, eukariot yaitu contoh tadi tanaman dan hewan, lalu prokariotnya bakteri gitu, itu materi genetiknya adalah double strand DNA, di mana bentuknya double helix ya. Sedangkan kalau di virus, ini berbagai macam bentuknya. Ada RNA single strand, ada RNA double strand, dan RNA ini pun bisa berbeda-beda jenisnya. Coba nanti teman-teman buka lagi mengenai materi virologi. Nah, ini adalah objek-objek yang dijadikan objek dalam deteksi molekuler. Jadi, makhluk-makhluk ini tadi, mulai dari tanaman, hewan, bakteri, virus, ini adalah objek
dari deteksi molekuler. Nah, kita kembali mengingat mengenai urutan dari hierarki dari sel hingga ke gen. Kita mulai dari sel ini tadi. Kita di depan sudah kembali merefresh ya. Sel ini bukan musuhnya Son Goku ya. Kalau dulu, wah saya kelihatan tua. Kalau dulu ketika Minggu gitu, hari Minggu jam 8 gitu udah jam 8 atau setengah 8 ya. Dragon Ball itu mulai. Wah itu ketika sudah ketemu musuh kuat itu semangat sekali. Sekarang hari Minggu apa sekarang untuk tontonannya? Oke, kita kembali ke sel, malah nonton film. Nah, sel ini tadi sudah bisa membayangkan ya dalamnya seperti apa, lalu DNA-nya ada di mana gitu ya, atau materi genetiknya ada di mana. Ini khusus untuk prokariot eukariot. Karena di virus tadi dia bukan sel ya. Nah, sel ini di dalam inti selnya yang warna biru ini. Nah, ini dia ketika kita zoom in, itu di dalamnya terdapat kromosom-kromosom, ya. Nah, kromosom-kromosom ini kalau di manusia jumlahnya 23 pasang atau ada 46. Jadi sepasang itu seperti yang saya lingkari ini ya. Nah, ini nih, sepasang itu segini, pasang. Dulu kita belajar satu dari ayah, satu dari ibu, berpasangan. Nah, sebenarnya kromosom ini ketika kita urai gitu ya, ini terdiri dari benang-benang DNA, untai-untai DNA, yang dimana kalau teman-teman bisa membayangkan teman-teman punya benang jahit gitu, dililitkan pada tongkat pramuka gitu ya. Nah, itu atau teman-teman lilitkan pada cagak listrik, tiang listrik kok cagak, nanti nggak semuanya paham kalau cagak. Tiang listrik yang terbuat dari beton yang besar itu ya. Teman-teman punya benang jahit yang panjang sekali. Teman-teman lilitkan ke sana, dililitkan ke sana. Bisa dibayangkan itu ada berapa banyak benang, ada berapa panjang, seberapa panjang benang yang dililitkan. Itu baru benang ya, ini jauh lebih panjang, ini jauh lebih superior kalau yang ini, jauh lebih superior. Karena dia sangat kecil dan sangat rapat, dan kalau kita menggulung tadi benang benang jahit gitu di tiang listrik yang beton itu yang besar itu kan bagian dalamnya masih kosong ya. Kalau ini enggak, dalamnya dia sampai apa, dia sampai penuh, benar-benar penuh gitu, mampat sekali. Nah, di sini teman-teman dulu sudah pernah belajar packaging-nya ini dibantu oleh histon ya. Tapi di sini kita tidak akan sedalam itu, tidak sedalam di biologi molekuler. Di sini sifatnya refresh dan teman-teman perlu paham mengenai dasar-dasar ini karena teman-teman nanti akan bermain banyak di DNA dan spesifik lagi kita akan bermain di gen. Nah, DNA ini beberapa bagiannya adalah gen. Nah, ini yang teman-teman juga tidak boleh salah lagi gitu. Bahwa DNA itu tidak semuanya gen. Gen adalah bagian dari DNA. Nah, gen ini yang menyebabkan sel tadi memiliki peran yang sangat fundamental bagi kehidupan organisme. Ingat ya, tadi gen ini ada di dalam DNA. Gen ini ada di dalam DNA. Bahkan berangkat dari DNA pun, ini dia sudah menentukan kehidupan dari si organisme. Oke, apalagi gennya. Nah, kenapa gen ini sangat menentukan kehidupan? Jadi tadi sel itu menentukan kehidupan organisme karena di dalamnya ada DNA, di mana DNA ini beberapa bagiannya adalah gen. Ini penyebabnya. Nah, peran dari gen inilah yang menyebabkan si sel itu menentukan kehidupan dari makhluk hidup. Atau kita mulai dari gennya ini ya. Gen ini menentukan kehidupan dari makhluk hidup. Karena gen ini dia berisi instruksi-instruksi materi genetik yang berfungsi untuk memproduksi protein. Teman-teman tentunya masih ingat kan,
Protein, kalau dulu saya protein ingatnya ya putih telur gitu ya, makanan. Tapi ketika belajar di sini, protein ya dia adalah penyusun utama dari sebuah sel. Penyusun utama dari sebuah sel adalah protein. Sehingga kalau tidak ada gen ini, ya si si sel ini dia tidak akan bisa utuh gitu ya. Lalu yang kedua, mengkatalisasi reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Dulu ketika kita belajar enzimologi, kita belajar bahwa seluruh reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh kita itu dibantu oleh enzim, ya. Enzim itu adalah protein, di mana protein itu dia dikode oleh sebuah gen. Lalu selanjutnya adalah untuk ekspresi gen, ini jelas jelas ini ya. Protein-protein ini dia diperlukan dalam ekspresi gen. Teman-teman dulu belajar mengenai inisiasi transkripsi ya. Nah, inisiasi transkripsi itu dimulai dari ekspresi gen. Dimulai dari inisiasi oleh protein. Ekspresi gen ini dimulai dari transkripsi, dia sampai ke translasi. Nah, inisiasinya itu dimulai oleh protein-protein, di mana protein tersebut juga dikode oleh gen. Lalu ada komunikasi sel, lalu ada pergerakan. Ini semuanya membutuhkan protein, di mana protein-protein sekali lagi ini dia dikode oleh gen. Oleh karena itu, gen ini peran yang sangat fundamental bagi kehidupan, di mana gen ini bagian dari DNA, di mana DNA ini ada di dalam sel. Makanya yang tadi sel itu sangat spesifik sesuai dengan jaringan di tempat dia berada gitu ya. Di mana jaringan-jaringan ini nanti akan bekerja berkoordinasi dengan jaringan yang lain dalam suatu organ gitu ya. Kalau organ-organ bersatu, wah bersatu, bukan mau demo ya, tapi dia mau membuat suatu kehidupan gitu. Ketika kita ranahnya ke biologi ya, seperti itu. Nah, untuk DNA sendiri, jadi dari gen ya, gen yang paling kecil, gen adalah bagian dari DNA. Kita naik ke atas, kita zoom out, dari gen kita zoom out. Kita ke DNA-nya. Sekali lagi ya, gen adalah bagian dari DNA. Tidak semua DNA adalah gen. Pada eukariot, DNA itu dia di nukleus itu terkemas dalam kromosom-kromosom. Dan di eukariot, eukariot itu ya manusia, hewan, tanaman, itu DNA-nya bentuknya linear, ya seperti benang tadi ya, atau rafia, tali rafia, ada ujung-ujungnya. Tapi kalau di bakteri, di prokariot, itu dia sirkular, seperti karet gelang. Dia dan cuma satu ya. Kalau di eukariot seperti manusia tadi 23 pasang, tapi kalau di bakteri itu cuma satu dan bentuknya dia sirkular atau seperti karet gelang tadi. Tetapi karena kemelimpahan bakteri ini sangat luar biasa di muka bumi ini, sangat luar biasa, sangat banyak, makanya biomasa DNA bakteri itu yang paling banyak di muka bumi. Ketika kita ekstraksi semua, kita timbang, dibandingkan dengan DNA, semua DNA dari eukariot, dibandingkan, itu akan lebih banyak DNA dari bakteri. Nah, untuk perbandingannya, tadi ya, bakteri itu memiliki single kromosom. Jadi kromosomnya tunggal, dia sirkuler, dan panjangnya itu 2 megabase pair. Sedangkan manusia 5.000 megabase pair. Nah, teman-teman ketika mendapatkan istilah megabase pair, kita belajar dari mega ini ya, mega dulu. Tentunya teman-teman punya HP lah ya, itu punya RAM berapa giga gitu ya. Kalau dulu mungkin masih ada mega kali ya. Dulu flash disk itu pertama 128 megabyte, itu luar biasa ramenya dulu. Orang yang punya itu pas saya SMA itu orang kaya, orang-orang kaya, temennya Hayati. Jadi dia dia mega di sini, mega itu dia berarti juta ya, juta. Jadi kalau urutannya kilo, K, K itu ribu. Kalau teman-teman menemukan di toko-toko boba hanya 5K itu barang 5.000 gitu ya. Biasanya boba.
5.000 baru marak di tempat saya. 5K itu 5.000. Jadi nanti ada KBP, ada MBP gitu ya. KBP berarti K-nya kilo, itu ribu. Kalau 2 KBP ya 2 kilo BP, 2.000 BP. Atau nanti BP-nya saya bahas lagi. Tapi kilo mega ini teman-teman tidak boleh lupa. Harus tahu, mega ini juta berarti. Bukan mega-mega yang lain ya, bukan mega yang bisa jalan, ini mega juta ini. Lalu BP-nya itu base pair. Kalau di Indonesia kan pasang basa gitu ya. Dan ini hati-hati kalau dia memang RNA, dia untai tunggal ya namanya bukan base pair. Base aja, karena bukan pasang basa. Kalau yang namanya pasang basa ya dia harus untai ganda, double helix itu misal. Dia untai ganda pada eukariot itu base pair. Pada prokariot itu juga base pair. Tapi kalau pada virus dia ternyata RNA ya basa saja. Panjangnya berapa? 2000 basa, 2 mega basa gitu. Jadi bukan bukan pasang basa lagi karena dia untai tunggal. Jadi contoh RNA ini ya, kebanyakan RNA di organisme-organisme itu untainya tunggal. Dan DNA itu untai ganda. Tetapi kalau di virus itu memang spesial ya, dia ada RNA yang double strand juga. Nah, di dalam sel, di dalam inti sel, DNA-DNA tadi itu terkemas ya dalam suatu kromosom. Nah, pada satu kromosom haploid, jadi tadi kan kromosom manusia contoh yang paling mudah bisa dibayangkan itu dari ayah dan dari ibu. Yang dari ayah saja itu namanya haploid, ketika bergabung dengan yang ibu itu diploid gitu ya. Nah, satu kromosom yang dari ayah tadi, itu terdiri dari satu DNA yang sangat panjang, yang dia bentuknya linear dan double helix. Kita coba ke gambar yang ini ya, yang atas ini. Ini yang hijau, ini dari ayah, yang ungu ini dari ibu. Oke. Pada mekanisme replikasi atau penggandaan, tentunya masing-masing akan digandakan secara identik ya. Jadi seperti ini. Ingat, replikasi terjadi pada saat sel mau membelah. Ketika kita tumbuh, gitu ya, terus sel membelah. Nah, pasangan kromosom yang berasal dari kromosom yang sama, ini disebut kromosom homolog. Kromosom homolog. Mohon maaf, yang bawah, sister kromatid. Sister kromatid. Jadi pasangan yang sama, jadi antara yang hijau dengan yang hijau ini, dia adalah sister kromatid. Sedangkan yang satu dari ayah, yang satu dari ibu, itu disebut kromosom homolog. Nah, ini bedanya apa? Kalau di sini, yang kanan ini, antara yang satu dengan yang lainnya, ini sama, persis sama. Tetapi kalau yang kromosom homolog, ini bisa jadi kontennya beda, tetapi gen yang dikandungnya itu mengkode sesuatu yang sama. Misal sama-sama mengkode warna mata, warna kulit, warna rambut, itu terkandung pada kromosom yang homolog ini. Tetapi bisa jadi yang hijau ini, dia mata warna biru, yang ungu ini warna coklat misal. Ini warna kulit putih, yang ini warna kulitnya ungu. Mungkin dia banyak makan terong gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa jadi dia berbeda kontennya, tetapi dia mengkode sesuatu yang sama, sifat yang sama gitu ya. Nah, di sini membedakan antara kromosom homolog dan sister kromatid. Nah, nanti kita akan mengenal juga namanya lokus dan alel. Untuk alel itu adalah sifat yang dibawa, sedangkan lokus adalah tempatnya. Nah, di sini kalau kromosom homolog itu lokusnya letaknya sama ya. Jadi misal warna mata di sini, yang di tempat ibu juga di sini. Kalau warna rambut di sini, ya yang di tempat ibu di sini juga. Nah, kalau contoh di sini adalah lokus dari gen P gitu ya. Lokasinya ada di sini semua. Tetapi alelnya dia
dia bisa berbeda ya. Jadi alel itu misal alel warna mata gitu, ini warna mata juga, cuma ini P besar, P kecil. Dia misal yang ini mata warna putih, yang ini dia warna hijau gitu. Wah, warna putih malah kayak Storm ya, yang ada di X-Men itu, malah mengerikan. Nah, seperti itu. Untuk alel, itu sifat yang dibawa, lokus adalah tempatnya, lokasinya. Nah, ketika kita zoom out lagi, seperti ini ya. Tadi kita mulai dari base pair ya. Nah, kenapa namanya base pair? Karena dia double helix, double strand gitu ya. Dia berpasangan. Kalau dia nggak berpasangan ya nggak usah dipaksakan kayak kalian ya. Kalau nggak berpasangan ya nggak usah malam mingguan gitu. Sendirian diculik orang nanti. Nah, ini DNA tadi beberapa bagiannya adalah gen gitu ya. Nah, gen-gen ini dia bukan menyusun, dia adalah bagian dari DNA, di mana DNA nanti di-package, dikemas, dibantu oleh histon seperti ini, dia dikemas dalam, sebuah kromosom. Nah, ini mampat sekali ya, dia sangat rapat dalam kromosom, di mana kromosom ini di eukariot itu dia terkumpul dalam inti sel atau nukleus. Dan inti sel ini dia menjadi mesin penggerak dari sebuah sel. Di mana tadi sel itu berarti sangat menentukan kehidupan dari si organisme. Dia unit terkecilnya dan dia sangat fundamental karena di dalamnya ada si gen-gen tadi. Nah, nanti kita akan juga menemukan istilah genom. Genom adalah satu set kromosom dalam sebuah organisme. Jadi satu set semuanya ya, kromosom semuanya itu genom. Tidak pilih-pilih. Kalau kromosom kan satuannya ya. Nah, ini kumpulan-kumpulan kromosom-kromosom tadi dia disebut dengan genom. Satu set lengkap itu genom. Nah, ini genom manusia ya. Ada 23 pasang ini. Dia ketika dibayangkan ya 22 adalah autosom dan satu adalah satu pasang adalah kromosom seks. Nah, dulu kita juga pernah mendengar mengenai central dogma molekular biologi ya, biologi molekuler, di mana tadi DNA yang isinya gen, sekali lagi tidak semua DNA adalah gen ya, gen adalah bagian dari DNA. Dari gen itu ditranskripsi menjadi RNA, dan RNA itu ditranslasi menjadi protein. Ini dogma sentral biologi molekuler. Ini tidak boleh kebolak-balik, protein jadi DNA, baru jadi RNA, enggak. Tetapi dari DNA ditranskripsi menjadi RNA, RNA ditranslasi menjadi protein. Ini tidak boleh kebolak-balik. Bedanya transkripsi sama translasi seperti itu. Apakah DNA ditranskripsi menjadi apa? Apakah DNA bisa ditranslasi? Nah, hal-hal seperti itu ya, itu tidak boleh kebolak-balik. Tidak boleh kebolak-balik. DNA itu dia bisa disintesis oleh RNA polimerase menjadi mRNA atau sequence RNA gitu ya. Lalu RNA bisa langsung disintesis menjadi sequence polipeptida atau protein. Ini tidak boleh kebolak-balik dan pemahaman ini harus selalu dicamkan dalam hati dan pikiran teman-teman. Nanti protein-protein yang dihasilkan itu bisa berperan juga untuk sintesis DNA kembali atau untuk metabolisme. Tapi yang jelas tadi dari DNA, RNA, protein itu tidak boleh kebolak-balik. Ini dogma sentral biologi molekuler, tidak boleh kebolak-balik. Di mana DNA yang disintesis menjadi RNA tadi adalah gen. Karena tidak semua DNA adalah gen. Jadi gen itu yang dia akan disintesis menjadi RNA. Ini ya untuk biosintesis protein dalam central dogma dari biologi molekuler. Kita lihat paling atas ini adalah gen, lalu dia ditranskripsi ya, dia ditranskripsi menjadi mRNA, di mana mRNA ini dia akan mengalami modifikasi. Dulu ada splicing, ya, dulu ada splicing atau pemotongan, kita ambil bagian ekson saja atau yang diekspresikan saja, sedangkan intronnya kita buang.
intronnya dibuang, yang hijau-hijau ini dibuang, lalu pada ujung 5 itu ditambahi dengan topi atau cap gitu ya, lalu yang bagian belakang ditambahi dengan poli A. Nah, baru mRNA yang sudah matang ini, dia akan ditranslasi menjadi protein. Ini urutan-urutannya, tidak boleh kebolak-balik. Oh, nggak keluar. Nah, ini dia baru keluar. Nah, ini rangkumannya ya, ini rangkumannya ya. Ini di dalam eukariot, di dalam sel eukariot. Yang kotak ini, wah saya mau mengkotai tetapi tidak terkotakkan dengan baik. Nah, inilah ya, ini adalah inti selnya. DNA ini ada di dalam inti sel. Nah, DNA itu ditranskripsi, dia menjadi RNA. Nah, RNA ini macam-macam ya, RNA macam-macam. Ada transport RNA, ribosomal RNA, tetapi yang akan kita fokuskan pada messenger RNA. Untuk sekedar tahu saja, transport RNA nanti dia membantu membawakan asam amino ke dalam ribosom untuk disusun menjadi protein. Sedangkan ribosomal RNA sesuai namanya dia RNA penyusun ribosom. Ribosom itu komponen-komponennya banyak ya, salah satunya RNA. Kalau teman-teman membayangkan apa yang mudah ya, HP aja ya, kan terdiri ada ya sekrup kecil-kecil di dalamnya nanti terus ada layarnya, ada back cover-nya, ada kameranya. Nah, ini juga sama. Banyak komponennya, salah satunya adalah RNA. Tapi untuk tRNA dan rRNA ini tidak ditranslasi. Dia tetap jadi RNA saja. Nah, kalau mRNA dia ditranslasi menjadi protein. Nah, mRNA ini nanti yang akan masuk ke dalam si ribosom dan ditranslasi. Kita lihat di sini, untuk translasinya dia perlu dikeluarkan dari dalam inti sel. Oke ya. Ini untuk eukariot, dia mRNA-nya ketika udah matang, tadi udah di-splice, sudah ditambahi ujung-ujungnya tadi, ini baru dia dikeluarkan dari inti sel dan ditranslasi menjadi protein. Nah, selanjutnya ini perbedaan antara prokariot dan eukariot. Kalau tadi eukariot yang kanan, yang B ini ya, dia proses transkripsinya ada di dalam inti sel. Lalu ketika mRNA-nya udah matang, udah dimodifikasi, dia baru dibawa keluar dari inti sel, dia ditranslasi untuk diproduksi proteinnya, oke? Nah, kalau di prokariot, bakteri misalnya, dia tidak ada inti selnya kan, tidak ada inti selnya, dan dia tidak ada modifikasi pasca transkripsi, tidak ada modifikasinya. Nah, di sini karena tidak ada dua hal tadi, inti sel sama tidak ada modifikasi, maka mRNA sesaat setelah ditranskripsi, dia langsung ditranslasi, dia langsung ditranslasi oleh si ribosom untuk diproduksi proteinnya. Nah, ini bedanya prokariot dan eukariot. Jadi kalau di eukariot itu proses transkripsi dan translasinya terpisah, tetapi untuk prokariot itu proses transkripsi dan translasi bisa berjalan bersamaan. Paling tidak transkripsi belum selesai, translasi itu sudah dimulai. Karena kalau bersamaan ini belum diproduksi kok. Jadi dia bisa simultan gitu ya. Ketika sudah terproduksi mRNA sedikit gitu, dia langsung ditranslasi kalau di prokariot. Tapi kalau di eukariot, kita lihat di skema ini, dia tidak mungkin. Dia perlu dimodifikasi, dan dia perlu dikeluarkan dari inti sel. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, feel free saja bisa japri atau nanti bisa ditanyakan pada forum yang ada di e-learning. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.